Ini YouTube channel kami. Dan ini iTalk. Iconic Talk. Bersama kami, Biji. Saya Belia. Dan saya Gaby. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, jangan lupa dukung kami terus dengan cara Subscribe channel ini dan jangan lupa kalian juga klik tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kita update. dan like video ini, juga share jika kalian suka dengan video ini agar bisa memberkati teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita I am chosen in Christ. Iya, kalau kalian ada saran untuk video-video selanjutnya kalian boleh komen di bawah ya. Oke, baik, di iTalk kita kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dari salah satu member ikonik kita nih. Kita jadi mau dengar pengalamannya Siapa dia yang berhubungan dengan bakat atau yang bisa kita biasanya kalau di Alkitab sebut itu talenta. Nah, jadi apa kabar kalian? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, meskipun pandemi kayak gini ya, semangat tetap harus ada. Benar nggak? Betul. Mungkin teman-teman masih bingung, masih kok bisa sih Kak Yolan ada di sini untuk ngebahas soal talenta. Emang talentanya apa sih gitu kan? Apakah ada yang spesial gitu? Boleh tau nggak sih Kak, talenta yang sudah dipercayakan Tuhan yang Kak Yolan sadari yang udah terus juga sudah didalami selama ini itu apa? Apa aja? Oke, kalau kita berbicara talenta, sebenarnya agak malu ya bilang-bilang talenta itu. Kayak kesannya kita terlalu pede atau Kayak menyombongkan. Iya, Kesannya kayak menyombongkan ya. Enggak sih, harusnya sih enggak sih. Harusnya sih enggak. Karena itu kan berarti ucapan syukur kita. Kita menyadari kalau Tuhan kasih kita sebuah talenta. Oke. Di sini sih saya hanya berbagi sedikit kalau yang saya sadari mungkin Tuhan kasih kepercayaan saya untuk bisa menari. Kalau untuk di gereja pelayanan tamborin. Oke. Guru kita nih guys. Oh ya benar nih. Guru Kebetulan kita. leadernya di sini, ini leader kita. Terus terus apa lagi ya? Banyak pasti dong. Kalau untuk di pelayanan di gereja sendiri worship leader, singer. Okay. Ya puji Tuhan, itu semua kepercayaan dari Tuhan. Kalau saya bilang talenta tuh kayaknya agak gimana gitu. Cuma kan kalau misalnya kita berbicara bakat itu biasanya kan lebih ke prestasi. Kalau ini kan saya hanya puji Tuhan dapat kepercayaan. Ya nggak jelek-jelek banget, suara ya nggak paus banget. Cukup ramah ya didengerin, cukup sopan ketika masuk telinga, itu lebih tepatnya ya. Cukup sopan, bener. Ya puji Tuhan itu semua karena Tuhan kasih kepercayaan, dan ketika kita dapat kepercayaan ya udah oke, kita lakuin dan lakukan yang terbaik. Oke. Kalau misalnya di sekuler nih, kalau di dunia maksudnya yang biasanya Kak Yolan gunakan talenta apa aja sih? Apa masih relate juga talenta? Masih berhubungan sih. Sejauh ini kebetulan memang dari kecil saya suka menari. Mungkin itu asal muasalnya kenapa bisa join di tamburi. Awal mulanya mungkin dari sana karena memang dari kecil suka menari. Mungkin karena dari SD, SMP sampai SMA juga sering ikut menari, ikut dance, gabung di salah satu dance crew juga di Bali. Itu sampai sekarang? Kalau dibilang join di dance crew-nya itu masih, tapi tidak aktif seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga nggak jago gitu, enggak. Ya, cuma kita berada di dalam satu komunitas itu. Oke. Jadi itu kan kalau dari segi art ya, anggapannya art ya, nyanyi, dance. Ada kepercayaan lain nggak sih, talenta lain nggak sih yang kayak Tuhan kasih, misalnya di pekerjaan kah, misalnya dipercayakan aku punya passion itu di bidang ini kalau untuk pekerjaan kayak gitu. Apa dance ini dijadikan pekerjaan juga atau mungkin gimana? Kalau saat saya kuliah ya puji Tuhan hobi ini bisa menghasilkan penghasilan juga dari hobi ini. Enak ya jadinya ya. Iya. Udah ngejalinin hobi, dapat duit juga. Gitu. Ya puji Tuhan, itu kembali lagi semua tuh karena ya Tuhan kasih kepercayaan saya. Jadi dari kuliah itu kebetulan memang karena sudah ikut di komunitas, lalu ada sambilan juga kan jadinya dapat pekerjaan juga, menghasilkan duit dari situ juga bisa. Lalu juga kalau selain dance apa ya? Kira-kira wedding organizer. wedding organizer. Ya, itu juga sebuah talenta ya, gitu kan. Itu
karena nggak semua orang bisa namanya organize sebuah acara gitu. Itu sebenarnya ini kesaksian juga sih. Oh boleh, Bisa jadi kesaksian ini juga. boleh. Jadi nggak tahu kenapa Sorry, setiap Kak, boleh kok ngomong sama dia. kebanyakan nih ngomong sendiri, sorry kayak gitu. Jadi pas kita ada 2 nih. Jangan lupakan aku guys. Hai Gaby. Jadi ini jadi kesaksian saya juga sih, puji Tuhan. Nggak tahu kenapa kadang ketika saya dalam hati tuh, awalnya tuh saya kan belum pernah ya join di wedding organizer, tapi waktu itu punya kerinduan kayak kapan ya pengen bisa jadi WO, wedding organizer, di mana saya harus join karena saya nggak punya teman atau yang lingkungan di Koneksi masih belum ada ya saat belum itu. ada pertama kali. Nggak tahu kenapa kayak Tuhan itu dengar dan tiba-tiba aja nggak ada ujian, saya pernah sempet pertama kalinya diajakin buat join wedding organizer. Itu kayaknya Tuhan jawab deh doa saya. Nah terus itu pertama. Terus habis itu sebenarnya kayak pelayanan di worship leader itu menurut saya juga itu kayaknya Tuhan itu jawab loh. Waktu itu saya sempat aja kepikiran karena saya ada salah satu pemuda di sini, itu saya suka aja ngeliat ketika dia worship leader, ketika dia melayani Tuhan, saya dari hati kecil saya tuh kapan saya bisa melayani seperti dia. Ada kerinduan. Iya, ada kerinduan. Dan ternyata 2017 kalau nggak salah, saya ditawari untuk pelayanan di worship leader dan ya kalau singer sebelumnya sudah di worship leader. Jadi kayak kayaknya Tuhan itu mendengar apa yang jadi kerinduan saya. Ya seperti itulah. Jadi emang ya kalau misalnya kita merindukan sesuatu apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan pasti kasih lah ya gitu. Iya. Cuman ya kalaupun misalnya belum dikasih mungkin belum waktunya mungkin gitu. Jadi tunggu aja waktunya Tuhan. Gitu. Kak Yolan kan tadi banyak talenta kakak yang kakak tadi udah sebutin. Itu pertama kalinya gimana sih, kapan dan gimana kakak menyadari talenta kakak tuh benar-benar di sana? Kalau ini mulai dari mana? Dari nari dulu ya. Kalau dari nari mungkin karena dari kecil saya udah suka nari. Jadi menyadarinya karena saya merasa percaya diri ketika melakukan hal tersebut. Jadi saya merasa kayaknya memang ada hati di sana. Jadi lama-lama karena suka nari, terus mulai pelayanan di sini, mulai pertama itu ditamborin. Latihan. Jadi karena awalnya bermula dari kesukaan, suka. Terus dilakukan terus-menerus, jadi semakin kita totalitas, semakin kita melakukannya, pinginnya yang terbaik, hasil terbaik itu sih awal mulanya. Menurut saya ketika saya melakukan sesuatu dengan terpaksa, itu pasti akan jadi beban. Jadi menurut saya segala sesuatu yang sudah kita dapat kepercayaan nih, nggak mudah kan ya, dan nggak semua orang bisa dapat kesempatan untuk dipercayai. Jadi ketika kita sudah dapat itu, ya udah lakukan yang terbaik, do your best. Oke. Kemudian boleh tahu nggak? Sekarang kakak berarti kondisinya kan bekerja ya berarti sudah tidak berkuliah kan ya? Boleh tahu sekarang kerjanya di bidang apa? Kemudian saya bekerja di perbankan. Di salah satu bank swasta. Oh ini keren nih kalau swasta. Namanya? Berarti itu juga. Saya selalu Namanya gitu. Betty. Nah, berarti tapi apa namanya? Ketika kita bekerja pun itu kan ada talenta yang Tuhan kasih. Apakah emang itu passionnya Kak Yolan dan karena merasa ini kayaknya aku talentaku di sini nih, bakat aku di sini. Maksudnya pekerjaan bekerjanya di bidang sesuai yang kita mau. Awalnya sih gini. Jadi awalnya sih sebenarnya saya memang pengen kerja di perbankan, tapi bukan di bidang itu sebenarnya. Jujur aja saya lebih tertarik dengan seperti back office yang seperti itu. Kalau ini kan yang saat ini kan saya akan bertemu orang nih setiap hari yang istilahnya membina relationship lebih banyak. Sedangkan saya merasa kayaknya saya itu tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu pede, percaya diri. Tapi untuk di hal berbicara dia tidak percaya diri, cuma kalau dance dia percaya diri banget guys gitu. Beda ya? Nggak tahu. Ya beda jadinya kan ya. Orang ngedance kan paling depan di stage lagi kan. Nggak tahu kenapa waktu awal lulus kuliah itu sebenarnya saya tuh menghindari pekerjaan itu. Maksudnya saya nggak mau di front office itu, saya nggak mau. Maksudnya kalau bisa back office karena saya lebih suka kerja yang istilahnya kerja sendiri lah, nggak di balik layar yang nggak kelihatan orang. Apalagi harus bertemu orang tiap hari. Awalnya itu seperti itu, tapi
kebetulan ya puji Tuhan juga itu dapatnya, karena saya pengen sebenarnya perbankan ya istilahnya yang paling mudah didapat Dan juga mungkin emang paling sering ya di bagian itu kan. Oke, akhirnya berjalan, tapi sangat senang sih, sangat senang bekerja di sana. Kenapa? Karena kerjanya bukan cuma monoton pekerjaan itu aja, tapi yaitu yang saya bilang tadi, karena saya suka menari juga. Di sana istilahnya bisa apa ya? menyalurkan juga, sekaligus menyalurkan bener talenta sekali, ya. bener, menari, menyanyi, rasanya kayak wih. Begitu Sesuai- kegiatan-kegiatan kantor ya, kegiatan-kegiatan Iya, kantor yang kegiatan kantor. selain apa namanya pekerjaan, tapi kan biasa kantor suka ada kegiatan Iya, buat karyawan-karyawannya kan ya, benar-benar. Nah, berarti menurut Kak Yolan apa sih arti talenta itu bagi Kak Yolan? Buat Kak Yolan ya, pandangannya Kak Yolan. Talenta buat saya itu kalau kita berbicara talenta kemungkinan kan akan bersangkutan dengan bakat. Tapi lebih dalam lagi saya mengartikan sebuah talenta itu adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan. Iya, sebuah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan setiap orang saya percaya pasti Tuhan kasih nih, setiap orang punya talenta masing-masing yang entah itu disadari atau tidak disadari. Jadi saya menyimpulkan lebih ke kepercayaan dari Tuhan, tanggung jawab. Oke. Kepercayaan dan jadi harus tanggung jawab sama kepercayaan yang udah dikasih ya. Seperti ada perumpamaan talenta itu yang ada di Alkitab. Boleh baca atau nanti editor boleh dikasih ayatnya berapa, ada di kitab mana, nanti tolong dikasih editor. Nah, jadi apa namanya, di mana ketika kita ke orang Tuhan mengasih talenta ke hamba-hambanya itu hambanya itu harus mempertanggungjawabkan talenta itu nantinya gitu. Jadi harus berkembang. Jadi apa namanya, setiap orang bisa aja punya lebih dari satu talenta. Cuman dia tuh nggak sadari kalau itu talentanya dia ternyata. Gitu. Dari segi pelayanan nih gimana? Kan maksudnya dari tadi dance itu juga ada sekuler, ada juga yang di sini. Kenapa kalian tetap bertahan untuk di pelayanan? Karena kalau menurut saya pelayanan itu kan nggak ada tenggang waktu, kita harus berakhir. Jadi selagi kita punya kesempatan buat melayani Tuhan, ya why not? Kenapa enggak? Kenapa kita malah mementingkan yang di luar? Di luar yang utama malah ya, gitu. istilahnya kita punya ministry di sini, kita punya pelayanan di sini. Kenapa nggak kita kembangkan? Kenapa nggak kita tetap continue? Saya gitu. Benar-benar, apalagi talent itu dari Tuhan kan ya. Bakat itu dari Tuhan. Jangan sampai kita mengutamakan yang di luar, justru yang untuk memuliakan nama Tuhan itu kita tinggalin. Kesampingkan. Dan mama saya, terutama nih mami saya, karena dari awal memang ketika dia tahu saya suka menari, dia pernah berpesan bahwa kalau kamu punya kemampuan, dikasih Tuhan talenta buat menari, itu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang selalu saya pasti akan selalu saya ingat. Karena ya benar juga, memang ini kita dapat talenta, saya dapat kepercayaan bisa melakukan itu kan dari Tuhan. Jadi ya tetap yang pertama, yang utama ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, luar biasa, keren banget. Oke Kak, seperti yang Kakak bilang tadi kan kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, talenta setiap orang dari kita satu-satu. Nah, pasti masih banyak nih yang merasa menyepelekan, menggampangkan dan nggak mengutamakan talenta yang Tuhan kasih itu. Ada nggak sih kata-kata penyemangat buat mereka biar mereka tetap fokus sama talenta yang Tuhan kasih? Kalau menurut saya gini, ketika kita mau memulai sesuatu, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pasti ada masa-masa di mana kita jenuh, di mana kita kadang sampai atau udah nggak mau lakukan lagi, istilahnya gitu. Yang harus kita pikirkan adalah di awal kenapa kita mau memilih untuk melakukan. Jadi kita harus selalu ingat kenapa kan Tuhan udah kasih kepercayaan nih sama kita buat memulai nih untuk mengembangkan talenta kita. Nah, itu yang perlu kita ingat ketika kita lagi down, ketika kita lagi jatuh. Itu yang perlu kita ingat awal mula kenapa nih kita mau melakukan. Pasti harus refresh gitu. Oh iya, Tuhan udah kasih kepercayaan nih ke kita.
Jadi harus ingat-ingat itu, Tuhan udah kasih kepercayaan ke kita buat melakukan, untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan juga perlu hati-hati, ingat hati-hati, iya, jangan sampai, jadi jangan sampai nih Tuhan udah kasih kepercayaan sama kita, tapi kita malah melalaikan atau mungkin kita lebih fokus dengan hal-hal yang di luar dari percayaan Tuhan. Hati-hati, nanti Tuhan ambil talenta kita. Benar-benar, karena itu kan dari Tuhan. Iya, itu dari Jadi Tuhan. ambil. Itu yang harus kita perhatikan juga, harus hati-hati. Nanti Tuhan ambil, ya udah kamu gimana? Akan jadi sampah negara. Dari tadi yang udah disampaikan cerita dan pengalamannya dari Kak Yolan ini, boleh kita dikasih tahu nggak sih apa ayat yang selama ini Kak Yolan pegang? Pasti setiap kita punya ada ayat emas lah untuk diri kita masing-masing gitu, atau mungkin ayat yang baru kita terima dan sangat memberkati kita banget. Kalau saya paling suka satu ayat ini, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apa enggak? Detailnya intinya gini, apapun juga yang kita kerjakan itu bukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan ya udah fokusnya kita sama Tuhan. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Jadi udah nggak lihat manusianya lagi nih. Mereka akan menilai seperti apa, fokusnya udah buat Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak Kak Yolan, kita udah selesai iTalk hari ini bersama Kak Yolan, sangat memberkati banget, dan pengalaman yang Kak Yolan tadi udah bagi. Tinggal closing Babi, tinggal closing aja Bi. Siap-siap ya. Aduh, ngalir aja. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Yolan. dia geli karena ngulang dan ekspresi. Aduh, gak peduli lah. Terima kasih, di ujung acara kita akan mengatakan God bless you.